Tuhan sebagai saudara seiman. Saya percaya dimanapun Anda berada, penyertaan kuasa Roh Kudus tetap dan selalu menyertai kita semua. Saya percaya setiap Anda yang telah mendengar dalam program Rohani Kebenaran Memerdekakan ini, setiap Anda yang mengikuti program ini, saya percaya kehidupan Anda pasti diberkati. Dan sebelum kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan, yaitu berbicara tentang bagaimana pandangan Alkitab tentang adat istiadat dan budaya, terlebih dulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami selalu bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Pelihara terus hidup kami Tuhan, perbarui roh kami, agar kami tetap dan selalu lebih mengenal pribadi Yesus di dalam kehidupan kami. Kuduskan selalu kehidupan kami, agar kami sungguh-sungguh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah hikmat dan kuasa-Mu selalu melingkupi dalam kehidupan kami, agar setiap firman yang kami dengar ini menjadi satu benih yang bertumbuh dalam setiap roh kami. Dan segala kuasa roh apapun yang coba mengganggu dalam setiap mendengarkan sabda firman kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya biarlah kuasa Roh Kudus ambil alih dalam setiap firman ini dari awal dan akhir, agar menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini dalam program rohani ini kita akan membahas yaitu tentang bagaimana pandangan Alkitab. Pandangan Alkitab yaitu tentang adat istiadat dan budaya ini. Dan saya percaya ini banyak sekali yang terjadi satu kontroversial. Setiap mungkin hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan setiap firman-Nya berbicara tentang adat istiadat dan budaya ini. Tetapi saya perlu sampaikan juga bagi kita semua, apapun itu kita harus memiliki satu dasar, itu adalah firman. Acuan hidup kita itu adalah firman, bukan kekuatan atau perkataan manusia. Hari ini apapun perkataan orang tentang adat istiadat ini perlu kita kaji lebih dalam. Ada yang berkata demikian, ini bagi orang-orang yang percaya ya. Ada orang berkata adat istiadat tidak boleh dilakukan, dilarang. Tetapi dia tidak memiliki satu dasar. Kenapa dasar adat istiadat itu boleh dilakukan? Tetapi ada juga yang mengatakan tidak boleh dilakukan, itu melanggar firman. Tetapi dia juga tidak mau mengatakan apa dasar alkitabiahnya, kenapa adat ini atau budaya ini tidak boleh dilakukan. Saya perlu sampaikan bagi saudara, kita harus tahu dulu apa itu pengertian tentang adat, apa itu yang disebut tentang budaya. Kalau kita terlalu dalam membahas sehingga menjadi persoalan atau menjadi batu sandungan untuk kita menyampaikan satu firman ini, saya rasa kita jangan terlalu jauh untuk memandang tentang adat istiadat dan budaya ini. Kita harus pahami dulu apa sih arti adat. Saya perlu sampaikan bagi kita, adat ini berbicara yaitu tentang gagasan atau budaya, ide. Bisa dikatakan bahwa gagasan itu adalah ide. Adat, kita perlu tahu kata adat ini menurut Jalaluddin Tunsang, seorang yang berkebangsaan Arab yang dulu pernah tinggal di Aceh, dalam tulisannya pada tahun 1660. Adat ini berasal dari bahasa Arab yang disebut adah, yang berarti cara dan kebiasaan. Kita harus tahu dulu. Nanti kalau diberitahukan bahwa adat ini adalah satu gagasan, ya, gagasan seperti apa yang dimaksud tentang masalah soal adat tersebut. Kalau dikatakan bahwa adat ini adalah satu gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan dan seterusnya, bahwa kita perlu sadar kalau dalam setiap suku pasti yang memiliki yang disebut ketua adat. Dan ketua adat ini sangat besar peranannya pada zaman dulu sebelum masuknya tentang agama, baik agama apapun, terutama agama Kristen. Jadi kalau setiap ada perseteruan dengan mungkin antar suku, antar warga, itu pasti orang datang ke ketua adat. Nah, ketua adat ini peranan sangat penting zaman dulu. Ketika ada persoalan, agar persoalan ini bisa diselesaikan, maka ketua adatlah
mencampur tangan atas persoalan itu. Makanya karena ini berbicara ide atau gagasan, maka setiap kebiasaan-kebiasaan yang baik itu harus dipertahankan. Makanya harus ada ketua adatnya untuk mengatur itu semua, saudaraku. Dan kita harus tahu, ini berbicara adat ini sangat penting peranannya zaman dulu, ya, zaman dulu. Sampai sekarang juga ini peranannya sangat penting. Dan ketua adat itu sangat berpengaruh sekali bagi setiap warga atau masyarakatnya. Itu adat. Jadi setiap ketentuan, pengaturan itu dirumuskan dalam adat ini. Makanya ada ketua adat sebagai leadernya yang memimpin. Nah, ketika adat ini sudah berjalan, maka bisa aja namanya ketua, namanya manusia. Umur kan tidak selalu panjang, dan tidak ada manusia yang tidak mati kan. Makanya supaya setiap ide, gagasan, aturan ini tidak hilang, maka dimunculkanlah dalam istilah itu budaya. Budaya itu artinya setiap dalam adat itu telah dimunculkan, telah dilahirkan satu gagasan dengan kesepakatan yang bersama, maka ini harus dibudidayakan. Dari generasi ke generasi mengikuti aturan ini. Nah, makanya hari ini yang perlu saya sampaikan bagi kita semua, bahwa ketua adat ini dulu, zaman dulu sangat penting peranannya. Nah, dengan masuknya agama, maka ada sesuatu hal yang perlu sedikit kita lihat, yang mana yang boleh dilakukan, yang mana yang tidak boleh. Tetapi saya perlu sampaikan bagi kita semua, bahwa kalau kita ingin memberitakan suatu firman, ketika agama itu sudah masuk, di firman pun berkata, kalau kita mau menyampaikan sesuatu hal tentang suatu kebenaran firman itu, walaupun kita melihat mungkin ada suatu pelanggaran-pelanggaran dalam adat itu sendiri, ada cara, ada satu hal yang kita harus perhatikan. Kita harus sopan untuk memberitakannya. Karena Alkitab berkata bahwa di dalam firman Tuhan, kita buka dulu ayatnya, di dalam firman Tuhan kita harus sopan, ya. Artinya ada suatu tata cara untuk menyampaikan suatu kebenaran itu. Berbicara mungkin masalah adat, mungkin menurut kita tidak sesuai dengan firman. Ada satu etikanya, ada satu caranya. Kita dulu dalam 1 Korintus 14 ayat 40. Saya akan bacakan ya. 1 Korintus 14 ya, ayat 40. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Artinya bahwa dalam setiap aturan-aturan yang sudah disepakati, yang mungkin sudah ada, kita juga menyampaikan sesuatu itu harus sopan dan teratur. Tidak langsung kita berkata, oh itu kamu tidak boleh. Menurut firman Tuhan itu itu melanggar. Saya ambil contoh. Sampai sekarang ini ya, misalkan contoh nih, menurut firman kan tidak boleh berdoa di kuburan. Tetapi menurut adat yang sudah dibudidayakan generasi lepas generasi, ini mesti dilakukan. Ketika kita memahami, walaupun Alkitab sudah melarang, itu bisa juga nanti Bapak Ibu melihat dalam Ulangan 18 ayat 10 sampai 12 tentang ya tidak boleh berdoa dalam kuburan. Imamat 19 ayat 13 ini salah satu contohnya. Kita bisa memberitakan, kita bisa menyampaikan, tetapi kita tidak boleh memaksa. Yang penting satu kebenaran itu kita sudah sampaikan, saudara. Karena saya perlu sampaikan bagi kita semua, tidak ada ayat di Alkitab bahwa manusia bisa berubah manusia. Perubahan itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Tapi pemberitaan firman harus kita sampaikan. Karena apa? Alkitab berkata kita harus menjadi saksinya Tuhan. Mempelempar kerajaan Allah, salah satunya kita harus menjadi saksinya Tuhan. Yang kedua, kita harus memberitakan suatu kebenaran itu. Berita kebenaran ini kita harus sampaikan. Mungkin salah satu contohnya ini saya katakan, kita tidak boleh berdoa di kuburan. Tetapi secara faktanya, karena adat itu sudah keluar aturannya, bahwa waktu agama belum ada, namanya ketua adat itu sangat berperanan, sangat penting sekali, saudara. Levelnya itu sudah sama dengan Tuhan.
apapun persoalan pasti ketua adat. Dan kita juga tidak langsung cepat mengatakan, oh kamu tidak boleh seperti ini. No. Kita beritahukan aja firman Tuhan berkata seperti apa. Masalah dia mau melakukan atau tidak, urusannya dengan Tuhan. Yang penting kebenaran ini sudah kita beritakan. Ini saudaraku. Dan yang hal berikutnya saya perlu sampaikan tentang mungkin salah satu contoh lah seperti saya orang Batak. Ini juga menjadi banyak polemik juga. Ada yang bilang berlawanan tentang masalah ulos. Ya, ulos ini jelas dimanapun kita berada tinggal. Kalau kita memakai ulos, ini ciri khas orang Batak. Dari kata Batak pun, ini pun sebenarnya dari kata Batak, istilah kalimat Batak, itu pun sudah ada satu perumusan yang sudah disepakati. Kamu orang Batak ya, nah kamu orang Batak, kamu suku Batak, itu pun itu sudah dirumuskan juga, itu dalam ruang lingkup adat itu saudara. Nah itu akan dikembangkan, maksudnya supaya tidak terhilang kesepakatan dari ketua-ketua adat itu, disebut budaya, dibudidayakan. Makanya saudara, hal yang seperti yang saya sampaikan ini aja pun itu udah masuk ke dalam ruang lingkup adat. Makanya saya perlu sampaikan hari ini bagi kita semua, seperti saya contohnya, ya banyak orang anti tentang masalah ulos. Oh tidak boleh kamu pakai ulos, begini, pokoknya ada, tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Dia tidak bisa menjelaskan kenapa tidak boleh. Nah, saya perlu sampaikan bagi kita, ulos itu ada ciri khas orang Batak. Saya ambil contoh, seperti saat ini saya pakai pakaian ini bermotif ulos ini saudara. Apa saya melanggar? Tidak. Ini seni loh saudara. Ulos itu sekarang itu udah dipakai juga sebagai untuk tenun, untuk menjadi suatu budaya dari bangsa kita. Jadi kebanggaan kita. Apakah itu dilarang? Tidak, bukan seperti itu. Yang dilarang itu adalah pokoknya apa yang dilanggar, yang mereka lakukan tidak sesuai dengan firman, itu yang kita beritakan. Tentang doa di kuburan itu tidak boleh, udah jelas kan? Tapi masalah mereka mau dengar atau tidak urusan mereka. Nah, tentang ulos juga memang dulu saya dengar cerita pun pembuatan ulos ini pun dulu ada ya hal-hal yang sifatnya yang tidak sesuai dengan firman. Tetapi kan sekarang sudah berbeda. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini sudah berbeda. Karena dimanapun kita berada, kalau kita pakai ulos pasti ini ciri khas orang Batak. Gitu loh saudara. Nah sekarang yang perlu saya sampaikan hari ini adalah kita belajar dari salah satu tokoh di Alkitab yang juga salah satu dia adalah pakar ahli Taurat, yang kita pasti mengenal nama ini. Setiap perbuatan-perbuatan yang dia lakukan adalah suatu cerminan yang tidak menyinggung sukunya. Walaupun dia sudah tahu bahwa suku bangsanya sudah melakukan pelanggaran atas firman itu sendiri. Siapa nama saudara? Itulah Rasul Paulus. Rasul Paulus ini saya perlu sampaikan bagi saudara, dia asli orang Yahudi, ya, yang dulu namanya adalah Saulus. Makanya saya perlu sampaikan bagi saudara, Paulus ini asli orang Yahudi dan dia lahir dan dibesarkan di Tarsus. Dan kita perlu tahu bahwa Rasul Paulus ini juga adalah keturunan suku Benyamin yang termasuk juga orang Ibrani. Jadi Rasul Paulus ini bukan orang sembarang. Dia ini orang penting saudara. Walaupun dia dulu benci banget bagi orang-orang Kristen, tapi kerajaan kasih Tuhan jamah dia. Perhatikan saudara, Rasul Paulus itu sudah tahu firman, tetapi dia tidak menjauhi suku budaya Yahudinya dia. Justru Alkitab berkata dia justru mendekat kepada mereka, bukan menjauhi atau mengusir mereka. Agar apa? Agar proses penginjilan ini bisa berjalan dengan baik dan benar dan bukan menjadi satu batu sandungan. Kita akan melihat dulu ayatnya berbicara tentang Rasul Paulus ini, bahwa dia sudah tahu firman, justru dia tidak menjauhi suku Yahudinya, walaupun dia melihat perbuatan dari suku Yahudinya ini sudah sungguh sangat melanggar firman Tuhan, tapi dia tidak menjauhi. Ini sebagai contoh ya saudara. Coba kita buka dulu ayatnya. Kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab itu Rasul Paulus. Kita buka 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 19
sampai dengan 23. Saya bacakan ya saudara. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Perhatikan saudara. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Artinya dia bebas untuk bergaul dengan siapapun. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Artinya dia juga dekat kepada siapapun, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini gaya Rasul Paulus dalam pelayanannya, ya, supaya dia bisa mendekati semua orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Ingat saudara, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Artinya kita bukan menjauhi. Bukan kita bilang, kamu tidak boleh seperti, tidak. Hanya kalau kita melihat mereka melanggar sesuatu, kita sampaikan saja. Kalau dia mau mengikuti atau tidak, urusan pribadinya. Kita pegang firman Tuhan, perubahan itu bukan dari manusia, tapi dari Allah itu sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh percaya apa yang kita sampaikan firman itu penuh kuasa. Jadi saudara nggak boleh menghakimi juga. Jangan kau berkata, mungkin seperti saya orang Batak, terus saya anti sama orang Batak. Tidak bisa. Justru saya harus masuk di dalamnya, tapi kita tidak mengikuti satu perbuatan salahnya, gitu loh saudara. Seperti saya bercontoh, saya memakai ini pakaian, motifnya ulos. Apa saya salah? Tidak. Saya bangga dengan suku saya sebagai seorang Batak. Mungkin saudara orang Jawa, ada orang Manado, pasti saya percaya Anda bangga. Tetapi kebanggaan kita bukan berarti kita mengikuti setiap suatu kebiasaan-kebiasaan mereka yang menyalahi firman, tidak. Tetapi kita tidak boleh juga langsung mengejas mereka, biarkan aja. Tapi kita dengan penuh hikmat kuasa Tuhan, kita beritakan firman itu. Kalau mereka bertanya, kita jawab. Kalau mereka tidak mau mendengar, biarin aja. Perubahan itu kan dari Allah. Roh Kudus yang bisa menjamah mereka, gitu loh saudara. Jadi ingat, kita belajar dari Rasul Paulus ini, bahwa dia bukan menjauhi orang Yahudi. Walaupun dia adalah orang Yahudi, dia sudah percaya pada Yesus, tapi bukan dia anti orang Yahudi. Artinya apa? Ini pembelajaran bagi kita semua. Dimanapun Anda berada, ingat, banggalah atas suku apa yang kau terima hari ini, yang Tuhan telah berikan bagi saudara. Mungkin kau orang Jawa, banggalah sebagai orang Jawa. Mungkin kau orang Manado, banggalah sebagai orang Manado. Mungkin kau orang Chinese, banggalah sebagai seorang Chinese. Mungkin kau orang Batak, banggalah sebagai orang Batak. Tetapi ingat, ketika kita sudah memahami tentang firman ini, bukan berarti kita anti mereka. Ingat, kita belajar dari Rasul Paulus. Ya, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sehingga, ingat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dia tidak hidup loh saudara. Artinya tidak melakukan setiap pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan ya di dalam hidup mereka. Walaupun pelanggaran firman itu mereka lakukan, dia tidak mau lakukan itu. Terus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Artinya, setiap firman yang kau sampaikan bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi suatu berkat bagi setiap orang yang kau memberitakan firman itu sendiri. Ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Artinya apa saudara? Apapun bentuknya, budaya-budaya yang dia lihat, yang dia alami, tetapi dia tidak mengikuti cara-cara hal-hal yang salah gitu loh. Dia mungkin hanya melihat gitu loh saudara. Tapi ketika dia sudah melihat, ada orang bertanya, baru dia sampaikan berita firman itu. Ini yang perlu kita lihat, yang perlu kita pahami. Ingat saudaraku, tentang masalah Rasul Paulus ini bukan tidak berlaku bagi kita semua, bagi orang-orang percaya. Mungkin dia orang Yahudi, kok berkata, aku bukan orang Yahudi, aku orang Batak, aku orang Jawa, aku beda kok. Bukan, firman ini berlaku bagi kita semua. Karena apa berlaku bagi kita semua? Karena kita iman percayanya adalah iman kepada Yesus. Sehingga apapun janji-janji Allah kepada kita sebagai keturunan Abraham, kita itu juga jatuh kepada kita. Kita menerima berkat-berkat Abraham karena iman kita pada Yesus saudara. Ini yang harus saudara pahami. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Ingat ya, dia tetap hidup. Dia tetap berpegang teguh bahwa aku adalah orang yang sungguh-sungguh mau menjadi pelaku firman. Dia tidak akan goyah. Walaupun
dia itu mengikuti budaya-budaya orang Yahudi, kayaknya udah salah besar, tapi dia tetap konsisten imannya dia. Terus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Jadi ini artinya bahwa Tuhan tidak melihat otoritas manusiamu di sini. Jangan kesannya seolah-olah kita Alkitabiah, padahal kita tidak sadar perbuatan kita ada unsur dagingnya lebih besar. Sehingga apa? Kita ditolak, kita dipermalukan. Hati-hati saudara. Peranan kuasa Allah ini peranan tentang iman percayamu kepada Yesus. Karena kita anak roh, kita bukan anak daging. Perbuatan iman ini harus menjadi lebih prioritas dalam kehidupan kita. Jadi jangan saudara, kesannya saudara ini mungkin untuk memberitakan suatu firman, menjadi pelaku firman Tuhan, tapi mungkin kita berkata, gak bisa dong, kamu salah itu, kamu gimana sih doa mesti di kuburan, nanti kalau kamu doa terus gini bagaimana nanti Tuhan murka. Jangan kau hujat orang seperti itu. Karena apa? Jangan kau bawa keinginan dagingmu, walaupun kesannya ada satu pesan firman mau kau sampaikan. Saya perlu sampaikan bagi saudara, perubahan bukan dari manusia, tapi dari Allah itu sendiri. Kita belajar dari sirah Rasul Paulus. Dikatakan ayat 22, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah. Perhatikan saudara, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 23 ya, ayat terakhir. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Ini saudara perlu garis bawahi. Rasul Paulus itu melakukan, Rasul Paulus itu tetap konsisten, Rasul Paulus itu tetap kuat. Karena apa? Ingat ayat 23-nya, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Berita tentang kebenaran ini yang harus sungguh-sungguh dia beritakan, supaya aku mendapat bagian dalam. Artinya saudara, apapun yang mau kita kerjakan, lakukanlah semua karena dasar firman-Nya. Supaya apa? Pesan-pesan dari firman ini bisa kesampaian saudara. Ingat saudara, bahwa adat ini bicara tentang gagasan, ide, rumusan ide manusia dituangkan dalam adat. Ketika rumusan ini sudah matang, maka ada ketua adat yang memimpin dalam adat itu sendiri. Nah, supaya ini tidak hilang, karena manusia pasti mati, supaya tidak hilang aturan ini, maka lahirnya disebut budaya, dibudidayakan. Generasi-generasi seterusnya dibudidayakan, aturan ini tetap berjalan. Karena sudah masuk agama, maka hal-hal ini harus kita beritakan, bahwa ada yang bertentangan, ada yang tidak bertentangan. Kalau sudah bicara adat, ada pemikiran yang positif, ada yang negatif. Hal-hal yang negatif ini kita sampaikan firman-Nya. Hal-hal yang positif kita sampaikan firman-Nya. Masalah orang itu mau mengikuti atau tidak, urusan pribadi mereka dengan Tuhan. Yang penting, pesan firman ini kita sudah sampaikan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini saudara. Dia mengikuti lingkungannya, kemauan orang-orang Yahudi. Tetapi dia tidak akan mengikuti aturan-aturan yang melanggar firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya, ya, kenapa Rasul Paulus itu dia mampu melakukan itu semua? Tadi dikatakan karena ini dia lakukan karena Injil. Supaya apa? Aku mendapat bagian dalamnya. Pertanyaannya, kenapa dia begitu kuat untuk melakukan itu semua? Ada 4 hal berbicara tentang kekristenan yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini, sehingga dia bisa kuat saudara. Yang pertama, berbicara kekristenan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini sehingga dia kuat. Yang pertama adalah karena orang Kristen ini berbicara tentang panggilan. Hanya orang-orang yang terpanggil lah, orang-orang itu tulus untuk melakukan setiap apapun perintah firman yang dia terima, yang dia harus implementasikan kepada semua orang. Kalau sudah berbicara panggilan, apapun prosesnya, apapun setiap persoalannya, dia tidak ada pengaruh dalam hidup dia. Karena panggilan. Kalau kekristenan itu saudara tidak ada unsur paksaan, Bapak Ibu. Itu semuanya panggilan. Makanya setiap orang yang percaya Yesus, kerendahan hatinya, kemurahan hatinya itu luar biasa sekali. Makanya kita sebagai orang percaya saudara, kita harus menempatkan, kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, jadilah pengikut Kristus karena panggilan, terpanggil. Sehingga apapun yang kau lakukan,
ada satu ketulusan. Kalau istilahnya Bapak Ibu, kalau dalam pelayanan bukan cari makan tapi memberi makan. Mari, kekristenan kita itu kalau kita menempatkan itu karena panggilan, maka apapun persoalan masalah, apapun hujatan, fitnaan yang ada sama kita, itu tidak akan mempunyai satu dampak di dalam iman kita. Kita tetap kuat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Inilah dasar yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, apalagi yang membuat Rasul Paulus bisa kuat untuk melakukan, memberitakan tentang firman ini bagi orang-orang Yahudi, termasuk kita semua bagi orang-orang percaya. Yang kedua, ini adalah dipilih. Kekristenan itu karena dipilih. Bukan kita yang dipilih Tuhan, kita yang dipilih Tuhan. Nah, kalau kita orang yang dipilih, berarti Tuhan sudah mempersiapkan semua kuasa, urapan, wibawa surga Tuhan sudah siapkan. Kalau kita tetap konsisten selalu menjaga kekudusan. Apapun tawaran-tawaran dunia, Rasul Paulus tidak terpengaruh. Apapun pintaan-pintaan, hujatan bagi Rasul Paulus, dia tidak ada terpengaruh. Dia tetap konsisten. Karena aku orang percaya, orang yang dipilih Tuhan. Hal yang kedua, itu juga terjadi bagi kita semua. Kalau kau berkata, walaupun dalam suasana pandemi ini saudara, karena kau orang yang dipilih bagi Tuhan, apapun prediksi manusia tentang akhir zaman ini, karena kau orang yang dipilih Tuhan, itu tidak ada pengaruh bagi hidup saudara. Ada amin? Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi dasar Rasul Paulus bisa mampu melakukan itu sebagai orang Kristen. Dan itu juga berlaku bagi kita semua. Yang ketiga adalah karena apa? Berbicara kekristenan adalah berbicara tentang dibentuk. Jadi setiap persoalan masalah apapun yang kau hadapi itu kau dalam proses pembentukan. Supaya apa? Supaya ketika nanti Yesus menjemput kita, kita tetap konsisten. Aku tetap percaya pada Yesus. Ada nih. Rasul Paulus berkata, ketika dia melihat ada orang lemah, dia pun menjadi orang yang lemah. Supaya apa? Pemberitaan Injil ini bisa sampai kepada mereka. Saya perlu sampaikan bagi kita semua, kita jangan terlalu cepat mengejat seseorang. Ingat saudara, banggalah kita menjadi apa adanya diri kita. Saya bangga dengan suku saya sebagai orang Batak. Karena apa? Karena memang apapun dalam setiap kehidupan kita, kalau kita dasarkan firman itu sebagai pedoman dalam hidup kita, saya percaya tidak ada satu penghalang, tidak ada satu penghambat untuk kita memberitakan firman ini bagi saudara-saudara kita yang lain. Gak usah kita memaksakan sesuatu hal apapun, karena namanya adat itu sudah terbentuk dengan baik sempurna. Aturan-aturan adat itu sudah terbentuk sempurna. Tetapi kita bukan ikut aturan itu, kita bukan mengikuti setiap apapun yang mereka kerjakan. Walaupun salah kita ikuti, bukan. Kita sampaikan saja tentang contoh tentang doa di kuburan tidak boleh. Udah kita sampaikan itu tidak boleh. Karena ada di Alkitab juga salah satu ya ayatnya, beberapa ayatnya saya ambil aja, Ulangan 18 ayat 10 12, Imamat 19 31. Udah. Ketika mereka kita udah sampaikan firman ini sebagai satu kebenaran hidup, mereka tidak mau percaya, mendengar, urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting kita sudah beritakan kebenaran itu sendiri. Ingat, kenapa Rasul Paulus itu saudara kuat? Karena apa? Dia juga siap untuk dibentuk. Setiap masalah terpaan yang dihadapi itu yang membuat diri dia dibentuk. Setiap kita dibentuk sama Tuhan, tidak ada tuh rasa yang enak. Tapi lihat hasil akhirnya, disitulah kita akan menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan mendapat mahkota kemenangan dalam hidup kita saudara. Yang terakhir, kenapa Rasul Paulus dia sebagai orang percaya, orang Kristen dia kuat? Itu juga berlaku bagi kita. Yang keempat adalah karena apa? Berbicara tentang kekristenan adalah berbicara bahwa dia siap dipakai. Siap untuk dipakai sebagai alat Tuhan, sebagai saksinya Tuhan. Mari saudaraku, kalau kau siap dipakai, tidak usah dalam diri kita banyak bertanya. Percaya aja, firman ini akan mampu untuk melakukan satu terobosan-terobosan baru dalam hidup kita. Yang penting, walaupun dalam keluarga kita mungkin masih ada yang melakukan tentang adat budaya nenek moyang kita secara utuh, ya saya perlu sampaikan bagi saudara, ya kalau mereka masih melakukannya juga, saudara tidak usah protes terlalu berlebihan. Sampaikan aja firman itu. Kalau dia tidak mau mendengar, itu urusan dia. Karena kalau sudah bicara budaya, itu untuk lebih membuat supaya aturan itu tidak hilang gitu saudara.
Jadi kalau hanya adat aja berpedoman tanpa ada budaya, maka adat ini juga bisa hilang, sirna. Artinya apa saudara? Jangan cepat kita berpikiran negatif kalau sudah bicara tentang adat. Ingat, saya orang Batak. Namanya orang Batak kan banyak sebutan-sebutan. Contoh kayak tulang, namboru, nantulang, babatua, itok. Itu dari mana kita tahu? Ya karena itu sudah dimasukkan dalam rumusan dalam adat itu sendiri. Kalau kamu nanti ketemu dia, bilang ya, kamu tuh tulang saya, dia itu tulang kamu. Coba bisa seperti itu saudara. Apa itu terus berlawan dengan Alkitab? Tidak kan? Jadi jangan cepat kita berpikiran negatif dulu. Kalau ada sesuatu pelanggaran-pelanggaran, ada etikanya kata Alkitab. Kita harus sopan untuk menyampaikannya. Jangan kalau lawan arus jebrak. Ada ayat nanti kita baca kan? Saudara baca di rumah itu tadi yang seperti ayat yang saya sampaikan, bahwa ada suatu etika, tata cara. Kita harus sopan dan teratur di dalam 1 Korintus 14 ayat 40 tadi saudara. Jadi kalau saudara mau memberitakan suatu kebenaran itu masuk dalam ruang lingkup adat istiadat kita, ya seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini, agar kehadiran kita tidak menjadi batu sandungan oleh teman, oleh sahabat, oleh tetangga, oleh saudara kita sendiri. Ingat, ada 4 hal berbicara tentang kekristenan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, tempatkanlah kekristenanmu itu adalah sebagai panggilan. Ingat, kalau kau sebagai orang yang terpanggil, panggilan yang benar-benar ada dalam hidupmu, lakukan itu berbuat dengan kasih. Kedua, kalau kau menempatkan tentang kekristenan hidupmu, ingat kau adalah orang yang dipilih. Kalau orang yang dipilih, percaya saja Tuhan sudah menyiapkan semua otoritas kuasa dari surga bagi kehidupan kita. Hikmat dan kuasanya, otoritas kuasanya, penyertaan perlindungannya, Tuhan sudah siapkan semua. Yang ketiga, kalau kau menempatkan diri kita itu sebagai orang percaya, orang yang percaya Yesus. Yang ketiga adalah jadikanlah kekristenanmu adalah orang yang siap dibentuk. Kalau siap dibentuk, ingat saudara, tidak selalu apa yang kau beritakan firman itu semua berjalan dengan baik mulus. Tetapi itu akan kesampaian bagi mereka. Mereka akan mempercayai itu saudara. Karena apa? Saya perlu sampaikan bagi kita, kalau engkau mau merubah seseorang, rubah dirimu dulu. Kalau engkau mau menangkan jiwa di hadapan Tuhan, menangkan dulu jiwamu. Kalau kau sudah menang, penyertaan kuasa Allah, wibawa surga, itu yang menjamah orang yang tidak percaya menjadi percaya. Ingat, kita harus siap dibentuk. Pembentukan ini adalah untuk supaya kita siap dipakai oleh Tuhan. Makanya ketika kita siap dibentuk, yang keempat, kalau kau menempatkan kekristenanmu yang berkualitas, yang berkuasa, mari kita siap untuk dipakai oleh Tuhan. Sebagai apa? Saksi Tuhan. Sebagai apa? Pemberitaan tentang kebenaran Injilnya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia melakukan itu agar apa? Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Apa bagian di dalamnya? Sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Agar pesan tentang Injil, berita kemenangan ini bisa kesampaian saudara. Inilah pesan khusus melalui firman Tuhan. Bagaimana pandangan Alkitab terhadap adat istiadat dan budaya ini. Mari kita semuanya percaya bahwa firman ini hidup, firman ini tidak pernah sia-sia. Apapun yang kau lakukan Bapak Ibu Saudara, tempatkan firman ini menjadi satu rema tuntunan dalam hidupmu. Kalau memang itu sudah menyalahi firman Tuhan, kau tinggalkan. Tapi ingat, jangan kita menerobos semua. Ya, ingat, saya orang Batak. Istilah-istilah orang Batak ada yang disebut tulang, namboru, babauda, dan segala macam. Itu sudah masuk dalam unsur gagasan. Itulah adat. Ini supaya tidak hilang, maka ada budaya. Dibudayakan supaya itu tidak hilang, supaya panggilan-panggilan itu bisa terlestari saudara. Makanya hari ini saya perlu sampaikan bagi saudara, mari jangan terlalu cepat untuk menilai sesuatu hal dengan hal yang negatif. Perhatikan aja saudara, kalau engkau di dalam Tuhan, sesuatu apapun, banyak terobosan-terobosan baru yang bisa engkau lakukan. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya firman ini adalah firman yang hidup. Saya percaya pesan dari firman Tuhan ini untuk kita memberitakan Injil masuk ke dalam ruang lingkup adat istiadat dan budaya ini, pasti kesampaian pesan dari firman Tuhan itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, aku melakukan ini agar apa dikatakan? Supaya aku mendapat bagian
di dalamnya. Artinya bagian berita Injil ini bisa tersampaikan bagi setiap siapapun yang ada dalam ruang lingkup, yang masih percaya ataupun kental dalam adat istiadatnya. Jangan anti terhadap setiap apapun, tapi percayalah, ketika kau melakukan semua untuk memuliakan namamu, kemuliaan nama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini terus menjadi suatu garam terang. Biarlah pandangan Alkitab tentang adat istiadat ini sungguh-sungguh memiliki satu pemahaman yang benar, agar setiap bagi anak-anakmu yang mendengar, mereka benar-benar mereka diberkati. Setiap memenangkan banyak jiwa untuk memberitakan satu firman seperti dilakukan Rasul Paulus, kami harus percaya bahwa firman ini mampu untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu bagi manusia, mampu bagi Tuhan. Karena kekristenan ini berbicara tentang panggilan. Kekristenan berbicara tentang dipilih. Kami sebagai orang Kristen adalah orang yang siap dibentuk. Kami orang Kristen adalah orang yang siap dipakai. Inilah satu dasar, sehingga ada satu kekuatan yang baru yang Tuhan selalu beri bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini terus menjadi benih, bertumbuh bagi setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Thank you.